Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, sungguh bersukacita kalau pagi hari ini kita boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara persekutuan wanita pada pagi hari ini, dimohon untuk semua handphone bisa di nonaktifkan atau di dalam mode silent agar tidak mengganggu jalannya persekutuan pada pagi hari ini. Sungguh merupakan satu sukacita tersendiri bagi kita semua ya. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama duduk di tempat ini. Setelah momen-momen yang boleh kita lewati selama masa pandemi, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi pagi hari ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama di tempat ini. Satu momen yang indah untuk kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bertemu dengan saudara seiman. Adakah ibu-ibu rindu ya akan suasana yang seperti ini ya? Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu yang hadir di tempat ini rindu akan suasana ini. Tapi lihat kiri kanan ya, mungkin masih ada bangku-bangku yang kosong. Nah, kita boleh mengajak teman-teman kita. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Ibu-ibu diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji kebesaran nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Kami Puji dengan Riang. Kebimbangan telah lenyap,
mau datang di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh disatukan Tuhan di dalam persekutuan wanita pada pagi hari ini, Tuhan. Juga untuk setiap kesempatan kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk persekutuan yang Tuhan sudah beri buat kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami boleh saling menguatkan, bertumbuh di dalam iman kami, di dalam Tuhan sendiri. Juga nanti sebentar kami akan menerima taburan firman-Mu, kiranya Tuhan kuduskan hati kami, untuk kami boleh layak datang di hadapan Tuhan, memuji akan kebesaran nama Tuhan. Tuhan sertai persekutuan kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Tema persekutuan wanita pada pagi hari ini adalah It's My Dream, Not Her. Dari ibu-ibu yang hadir pada saat ini ya, apakah ada yang familiar dengan kata-kata ini ya? It is my dream, not hers. Ada? Ada yang mau jawab? Waktu saya diberi tahu oleh pengurus ya, temanya ini, saya nggak ngerti kata-kata ini, tapi ternyata kata-kata ini pernah viral. Sekilas cerita dari kata-kata ini, ada seorang istri yang mempunyai sebuah impian untuk datang ke Kapadokia. Tapi impiannya kandas karena suaminya selingkuh dan akhirnya suaminya pergi dengan orang lain ya, dengan perempuan lain. Makanya it is my dream, not hers. Kalau ditanya ya, dari sekian ibu-ibu yang hadir pada hari ini, maukah ya, apakah ada ibu-ibu yang mau mengalami seperti cerita yang ada dalam layangan putus ini ya? Saya pikir nggak ada yang mau ya, 100% pasti nggak ada yang mau. Tapi kalau dibalik, apakah kita mau juga menjadi orang yang ketiga yang merusak mimpi orang lain? Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan berzina. Salah satu dari ke-10 perintah Allah yang diambil dari Keluaran 20 ayat 14. Nah, di zaman sekarang ini bukan hal yang mudah ya, satu tantangan yang sulit untuk hidup kita, untuk mempertahankan hidup kudus dan setia terhadap pasangan kita di era yang seperti sekarang ini. Internet demikian cepat ya, zaman serba canggih, dan salah satu menurut lifestylekompas.com itu mengapa orang selingkuh ya, karena adanya sebuah kesempatan. Nah, sekarang dengan berkembangnya internet dalam kehidupan sosial kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Saling curhat, mungkin chatting secara intens, itu membuat orang merasa lebih diperhatikan dan mungkin itu tidak didapat dari pasangan kita ya. Nah, penyebab lain masih banyak ya. Sekarang zamannya reuni, mungkin CLPK bisa menjadi salah satu penyebabnya. Memiliki hobi yang sama, mungkin sepedaan atau apa begitu, kegiatan bareng yang intens itu sangat bisa membuat kita untuk jatuh dalam dosa yang seperti ini. Nah, hanya bersandar pada kekuatan Tuhan sendiri. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Hanya bersandar kepada Tuhan, kita bisa melewati semuanya ini dan kita bisa mempertahankan kekudusan hidup kita. Tuhan perlu memimpin hidup kita dan kita perlu mengundang Tuhan untuk memimpin hidup kita. Perlu ada Yesus di dalam hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian ya, perubahan besar di kehidupanku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita ya, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Ini seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Mari kita saat ini ya mau persiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Santoni. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu buah pujian, menyenangkan-Mu. Biarlah ini menjadi komitmen kita di dalam setiap kehidupan kita agar kita bisa menyenangkan Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Menyenangkan-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, kami bukan hanya rindu menyenangkan Tuhan, tapi mewujudkannya dalam seluruh langkah kehidupan kami. Sebab Tuhan, Kau menolong kami supaya kami boleh menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui tata kata kami, tindakan dan perbuatan yang nyata, sehingga kami boleh terus ada dalam naungan kasih dan anugerah Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu dan belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami pelajari bersama boleh menolong kami dalam menjalani kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya buka kacamata dulu supaya lebih jelas melihatnya.
Ya ibu-ibu sekalian, tema kita It's my dream not hers. Ya tadi sudah diceritakan, itu mimpiku bukan mimpinya gitu ya. Jadi tema ini kita tahu itu diambil dari cuplikan seri Layangan Putus. Episode berapa? Pura-pura nggak tahu, tadi Bu Nani nanya gak ada yang tahu. Ada yang ingat nggak episode berapa? Episode ke-6. Wah, tahu Pak Santoni ya. It's my dream dan not her. Itu menjadi trending topik di Twitter. Itu 227.000 cuitan dan 49.000 kali di-upload ya di Twitter. Jadi Kinan itu berkata, ingat Kinan nggak? Ingat ya Kinannya. Kinannya berkata begini, it's my dream, not her. My dream, Mas, katanya. Mas siapa? Mas Arif ya. Loh, pura-pura nggak tahu nih. Saya nggak tahu, saya cari di internet aja kemarin gitu ya. Nyari buru-buru itu apa sih gitu ya. Itu Mbak Kinan yang ngomong ke Mas Arif gitu. Ini mimpiku bukan mimpinya. Mimpiku, Mas, katanya. Sayangnya Aris justru menganggap Kinan terlalu lebay. Dan mengungkapkan gugurnya impian dengan jahat. Aris berkata apa? Nggak lupa ya, pura-pura lupa. You are too much, katanya. Kamu itu terlalu berlebihan. Jadi Arif itu pergi ke Kapadokia tadi, Turki bersama selingkuhannya. Di episode awal dikatakan Kinan sangat mimpi pergi ke sana, ke Kapadokia bersama Aris. Tapi dengan jahatnya Aris membawa Lydia pergi berlibur ke sana, bahkan membelikan apa? Yang 5 miliar? Apartemen, apa namanya? Ya itu ya, belikan penthouse harga 5 miliar. Itu kisah tema kita ya, tapi nggak nonton itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu sekalian, Keluaran pasal 20 ayat 14 atau soal perselingkuhan, seorang Paul Gunadi pernah bercerita dan juga membahas itu bukan hanya mengenjala di masyarakat umum, tapi juga mengenjala di dalam kalangan gereja. Itu yang boleh, itu yang soal it's my dream ya. Itu yang sangat malangnya, itu juga masuk dalam kalangan gereja. Ada beberapa penyebab kenapa persoalan itu muncul. Tadi sudah disinggung karena bertambah mudahnya dan cepatnya sarana berkomunikasi. Jadi perselingkuhan itu adalah sebuah relasi. Dan semua relasi itu dibangun di atas komunikasi. Dan komunikasi sekarang itu dengan mudah didapatkan. Bertambah mudah, bertambah cepat gitu ya. Jadi dengan bertambah mudah, cepatnya sarana komunikasi, maka bertambah mudah dan cepatnya juga relasi selingkuh itu berkembang. Di masa lampau kita harus surat-suratan ya. Nunggu surat kalau luar kota bisa seminggu ya, bisa 2 hari, 3 hari, atau titip kusir ya, teman-teman kita gitu ya, titip kusirnya ya, nitip surat ke temennya gitu ya, terus temennya yang balesin gitu ya, lalu GR-nya begitu ya, karena saya dengan kelompok sering balesin, jadi kalau ada cowok senang sama cewek kita titip, lalu kita yang balesin gitu ya. Sudah gitu yang cowoknya udah GR gitu ya, yang cewek juga bingung gitu ya. Loh kok ada apa gitu ya. Ternyata yang jawab teman-temannya sendiri surat-suratnya. Akhirnya terjadilah kekacauan. Itu masa lampau ya, tahun berapa ya? Tahun 80-an ya, tahun 80-an. Saya SMA kalau nggak salah itu. Sering ngerjain teman-teman. Jadi surat-suratan berhubungan lewat telepon ya. Teleponnya juga masih, dan sekarang kita bisa berhubungan dengan langsung, dengan suara, dengan tatap muka, lewat layar kaca dalam waktu sekejap ya. Jadi singkat kata, kemudahan komunikasi menyediakan kemudahan untuk menjalin relasi dengan dengan orang lain. Bukan saja secara mudah tapi juga secara rahasia. Jadi relasi selingkuh lebih mudah disembunyikan dan makin menggoda orang untuk melakukannya, dan sekarang resiko tertangkap basah berkurang secara drastis ya. itu kenyataannya ini.
Lalu yang berikutnya karena perubahan nilai masyarakat yang makin permisif. Yang membuat perselingkuhan tidak terlalu yaitu membuat perselingkuhan tidak terlalu tampak jahat dan buruk karena perubahan nilai-nilai ini. Jadi segala sesuatu akan menjadi biasa bila sering dilakukan. Itulah yang terjadi dengan perselingkuhan. Orang lebih berani melakukan perselingkuhan karena konsekuensinya yang mesti ditanggung secara sosial tidak terlalu berat. Karena orang sudah menganggap itu biasa dan biasa. Dan bahkan mungkin televisi kita mempertontonkan hal itu seperti biasa. Dan ternyata yang sering nonton adalah mertua-mertua lebih banyaknya, sehingga terjadilah keributan antara mertua dan menantu. Karena dianggap menantunya seperti itu. Jadi sesungguhnya perselingkuhan adalah sebuah dosa dan semua dosa nampak berlangsung pada semuanya berdampak langsung pada relasi dengan Tuhan, dan dosa merusak relasi kita juga bukan dengan Tuhan saja, tapi juga dengan orang lain. Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, kerabat, saudara seiman lainnya. Jadi perselingkuhan bukanlah hal sepele dan hal yang biasa. Lalu yang berikutnya karena manusia makin cepat tidak puas dan makin ingin cepat dipuaskan. Karena serba instan. Jadi pada masa sekarang daya tahan menanggung derita itu merosot drastis. Orang gak tahan menghadapi cobaan, menghadapi bermacam-macam tantangan. Tidak lagi tahan berlama-lama di dalam ketidakpastian dan kesusahan. Itu sebabnya godaan berselingkuh bertambah kuat karena perselingkuhan menawarkan jalan keluar dan pemuasan yang cepat. Misalnya segala sesuatu yang cenderung tidak bertahan lama dan bersikap dangkal. Dan memang tidak semua perselingkuhan didahului oleh problem rumah tangga, tapi hampir semua perselingkuhan didahului oleh ketidakpuasan. Karena masing-masing punya harapannya, dan ketika tidak dicapai maka dia mencari ke tempat yang lain. Karena dikatakan rumput di pekarangan tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di pekarangan sendiri, karena nggak pernah disiram dan mati semua. Lalu karena pihak yang berinisiatif melakukan bukan hanya lelaki tetapi juga wanita. Jadi pada masa lampau umumnya lelaki yang berinisiatif untuk berselingkuh dan wanita hanya menanggapinya. Sekarang baik lelaki maupun wanita sama-sama berinisiatif untuk berselingkuh. Tidak bisa tidak makin banyak kasus perselingkuhan seiring dengan perkembangan persamaan hak dan makin terbuka pintu interaksi antara wanita dan pria. Sekat-sekat sosial yang dulu memisahkan pria dan wanita satu persatu tumbang. Kontak sosial lebih mudah terjadi sekarang dan berkembang menjadi kontak personal. Lelaki berinisiatif mendekati di saat bersamaan wanita pun berinisiatif memulai. Laki mendekati, wanita memulai. Jadilah. Karena seks telah merajalela di hampir semua lini kehidupan. Jadi tanpa disadari, seks telah menjadi tolak ukur kepuasan hidup. Seakan hidup tidak akan lengkap bila tidak disertai seks yang memuaskan. Pada akhirnya mencari-cari seks untuk memaksimalkan kepuasan hidup. Dan perselingkuhan menjadi sarana untuk memuaskan itu. Meskipun seks bukan satu-satunya faktor penyebab terjadi perselingkuhan, tapi seks adalah faktor pengikat perselingkuhan yang kuat. Jadi salah satu penghalang terbesar putusnya perselingkuhan, ikatan seksual yang telah terjalin. Sekali kita menikmatinya, kita terus menginginkannya dan tidak rela melepaskannya. Lalu yang berikutnya karena takut akan Tuhan telah berkurang. Jadi tanpa disadari kita menyekat-nyekat kehidupan kita sehingga akhirnya Tuhan hanya menempati satu ruang khusus, bukan seluruh ruang kehidupan kita. Jadi alhasil di dalam satu ruangan kita bisa berdosa, di dalam ruangan lain kita dapat berdoa. Teguran Tuhan pun dengan mudah kita kesampingkan sehingga tidak lagi mengganggu hati nurani. Padahal pada akhirnya doa jalan terus, dosa pun jalan terus. Jadi kita menyekat-nyekat ruang-ruang kehidupan kita. Jadi sehingga kata tidak takut akan Tuhan, karena tidak takut Tuhan kita dapat berbuat apapun seturut kata hati kita.
Nah itu Ibu-ibu sekalian soal ada pandangan itulah sumber-sumber kenapa terjadi perselingkuhan. Nah kalau kita tahu sendiri bagaimana kondisi keluarga saat ini. Ada banyak ungkapan yang membuat penilaian keluarga itu tidak sehat. Banyak muncul orang ketiga. Contoh-contohnya ketika ada sebuah analisa, hanya beberapa, mungkin saya mengutip tiga contoh. Misalnya dikatakan sebenarnya cuma sederhana penyebabnya kenapa berzina atau selingkuh. Suami istri saya tidak memberi perhatian, jadi cari perhatian yang lain. Suami saya kurang dapat diajak berkomunikasi. Kalau ada masalah, selalu saya yang dipersalahkan. Sebelum ia mendengarkan dengan baik duduk perkaranya. Lama-lama saya cari teman yang mau mendengarkan keluhan saya. Pada mulanya tidak ada niatan saya untuk punya hubungan dekat dengan bos. Tapi karena sering saya dinasehati dengan penuh pengertian dan kasih sayang, lama-lama dia menjadi idola. Seharusnya suami saya seperti dia. Saya jadi kesal, suami saya orangnya masa bodoh. Dan banyak lagi macam-macam alasan-alasan. Bahwa ikatan keluarga itu semakin lemah. Jadi memang kebahagiaan pernikahan sebenarnya dulu sama sekarang itu nggak beda. Cuma ekspektasi, harapan itu bertambah. Lebih banyak atau lebih tinggi harapan-harapan kita kepada pasangan. Sehingga terkadang kehadiran orang ketiga yang mampu membuat pengharapan itu menjadi kenyataan. Itu yang menjadi sumber. Bahkan ada yang mengambil perceraian sebagai jalan keluar. Tapi ada banyak juga karena dipandang negatif kalau perceraian, dipandang aib, akhirnya mencari kehadiran orang ketiga. Jadi itulah karena harapan terlalu tinggi dan harapan itu nggak tercapai. Nah, dalam kehidupan berkeluarga juga kalau kita perhatikan, dulu itu ada kebanyakan dulu sistemnya itu dalam pernikahan sistem satu suara, a one vote system. Jadi suami jadi bos atau majikan, atasan, dan istri tidak punya pilihan kecuali mengikuti kemauan suami. Itu orang-orang tua mungkin zaman dulu sangat takut sekali dengan suami, nggak berani apa-apa dengan suami. Itu sistem one vote system, ya. Itu zaman-zaman dulu kita tahu. Itu sebabnya istri-istri sangat tunduk sekali dengan suaminya. Nggak berani macam-macam, apapun diterima. Nah, pernikahan sekarang cenderung memperlakukan sistem dua suara. Ya. A two vote system. Nah, kemungkinan besar ini masing-masing berkembang kepada para pasutri. Tapi kadang-kadang lebih sulit untuk diatur. Walaupun banyak positif, tapi juga seringkali karena dua suara yang kenceng gitu, masing-masing kenceng gitu ya. Suami tidak lagi menjadi bos, tapi suami istri menjadi yang sederajat gitu ya, menjadi sederajat. Tapi tidak seringkali tidak satu dengan tindakan nyata. Akhirnya seringkali terjadi keributan dan muncullah bermacam-macam hal. Nah, bacaan kita hari ini Keluaran pasal 20 ayat 14 mengatakan jangan berzina. Nah, saudara-saudara, soal perselingkuhan menjadi topik hangat. Banyak yang ingin tahu tentang apa sih yang Alkitab katakan tentang berzinahan, apa itu dosa, apa konsekuensinya. Apa kata Alkitab tentang berzinahan? Perintah jangan berzina dalam Keluaran 20 ayat 14 masih sangat relevan untuk kita perhatikan pada masa kini. Itu sebabnya gereja kita membahas 10 firman. Kita lihat awalnya. Jadi Allah berinisiatif dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri sebagai ikatan yang paling intim dalam masyarakat. Kejadian 2 ayat 24. Maka pelanggaran terhadap ikatan pernikahan ini dapat dipandang sebagai ketidaksetiaan, baik pada pasangan dan juga pada Tuhan. Amsal 2 ayat 16
dan sampai 17. Jadi pelanggaran terhadap ikatan pernikahan ini dipandang ketidaksetiaan dalam ikatan pernikahan dan juga bentuk tidak setia kepada pasangan dan juga kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam perjanjian lama Allah melarang perzinahan dan hukumannya tidak tanggung-tanggung. Imamat 20 ayat 10 hukuman mati. Ulangan 22 ayat 23 dan 24 itu dirajam. Dan Imamat 20 ayat 14, 21 ayat 9 dibakar. Namun sebenarnya apa sih yang dilarang? Dalam konteks zaman Musa, perintah ini melarang seseorang untuk berhubungan badan dengan orang yang sudah menikah, kecuali dengan pasangannya. Juga orang yang telah menikah dilarang untuk berhubungan badan dengan orang lain, kecuali dengan pasangannya, Imamat 20 ayat 10. Karena pada waktu itu belum ada tata gereja, belum ada institusi gereja, belum ada pemberkatan nikah. Poligami, perbudakan umumnya dilakukan di sana. Dan itu tidak dikehendaki Tuhan, tapi ada banyak sekali orang-orang punya budak. Dan budak itu Bapak Ibu sekalian, di apapun nggak boleh, nggak akan marah dan menentang. Jadi perbudakan ada banyak juga orang-orang yang punya budak. Jadi dia memperlakukan budaknya semena-menanya. Bahkan budak itu nggak boleh menikah, nggak boleh beribadah, nggak punya hak. Diperlakukan apapun dia akan menerima. Sehingga itu yang ditentang ketika ada banyak TKW pergi ke daerah-daerah Timur Tengah. Itu seringkali pulang bawa anak ganteng-ganteng. Nah, jadi tapi jauh setelah era Musa, Yesus mengajarkan perintah ini dengan makna yang lebih dalam, yaitu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Berzinahan bukan saja menyangkut hubungan badan secara fisik, tapi juga kecemaran yang timbul di dalam hati. Matius 5 ayat 27 sampai 29. Jadi ketika kepercayaan dan juga hukum yang berlaku di masyarakat baru menghukum orang telah melakukan perzinahan fisik, Allah sudah memandang berdosa walaupun orang itu baru melakukan perzinahan hati dan pikiran. Dalam bahasa gaulnya, Victor, pikiran kotor. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak menghindar dari topik perzinahan. Ada banyak ayat yang menyebut perzinahan atau merujuk dalam beberapa cara tentang perzinahan. Jadi contoh-contoh perzinahan kalau kita bisa perhatikan di sana, kalau contoh ayat-ayatnya misalnya di dalam Keluaran 20 ayat 14 yang tadi kita baca, Imamat 20 ayat 14. Jika seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, dengan istri tetangganya, baik pesina dan pesina, itu harus dihukum mati dan seterusnya. Nah, contoh pelanggaran perintah itu misalnya melakukan hubungan seks di luar pernikahan, melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, melakukan hubungan seks dengan suami atau istri orang lain, atau poligami, poliandri, dan seterusnya. Nah, berikutnya apa akibat berzina? Alkitab dengan jelas mengatakan itu adalah dosa. Tapi apa konsekuensi dari melakukan dosa itu? Dalam beberapa kasus hukumannya berat. Pada orang lain itu lebih pemaaf. Contoh ayat-ayatnya ya, kalau kita perhatikan. Tadi ini soal apa? Contoh-contohnya. Apa akibat berzina? Jika seorang laki-laki tadi berzina dan seterusnya dihukum mati. Ulangan 22 ayat 22. Jika seorang wanita yang sudah menikah melakukan perzinahan, dia harus dihukum mati. Seorang pria tak basah melakukan perzinahan, dia harus dihukum mati. Jadi hukumannya mati pada waktu itu. Karena apa? Karena bangsa Israel ini bangsa yang baru pulang dari perbudakan. Jadi kita bisa bayangkan dia 400 tahun menjadi budak. Terus dia akan pulang ke tanah perjanjian. Dan mereka harus menjadi sebuah bangsa. Jadi harus diberikan aturan-aturan supaya menjadi bangsa yang baik, bukan bermental budak. Itu sebabnya dari Mesir menuju Israel 40 tahun. Padahal jaraknya dari Mesir ke Israel itu Jakarta Cirebon.
Tapi jalan 40 tahun. Kita bisa bayangkan dia kemana aja itu. Ya, diputar-putar di padang gurun di tengah ketidakpastian agar mereka menjadi sebuah bangsa. Dan 40 tahun satu generasi habis. Jadi generasi-generasi yang tua-tua itu habis di padang gurun. Nah, ibu sekalian, perzinahan adalah dosa yang merusak. Perzinahan adalah dosa terhadap siapa saja dosa kita. Bukan hanya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, berzinahan itu bukan hanya berdosa kepada Tuhan, tapi juga terhadap pasangan kita. Jadi perzinahan tanpa kita sadari merusak pasangan kita. Ketika seorang pria dan wanita menikah, mereka menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Ketika salah satu pasangan berhubungan dengan orang di luar kontrak pernikahan itu, mereka telah memutuskan ikatan itu dan telah berhubungan dengan yang lain. 1 Korintus 6 ayat 16. Lalu perzinahan berkata kepada pasangan yang tidak bersalah, kamu tidak cukup baik untukku. Maka cari orang lain. Yang ramai siapa sekarang nih lagi cari orang? Kamu bukan tipe saya katanya. Itu ramai bener kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu. Yang lagi ditangkap semalam jadi tersangka. Ya? Sambo, pura-pura nggak tahu ini. Pura-pura ngomong Sambo. Siapa? Itu tahu ya. Pura-pura nggak tahu nih. Ngomongnya Sambo ya. Nggak tahu, yang lain nggak tahu ya. Ya baguslah kalau nggak tahu ya. Udah menikmati harta bendanya, dibilang dia bukan tipenya. Ya. Siapa? Sambo? Siapa? Ya, Rizky. Saya cari-cari nih apa sih yang lagi hangat gitu ya, karena bahas masalah ini. Punya Ferrari, punya apa, ternyata itu untuk konten. Jadi nggak cukup baik, jadi cari yang lebih baik. Jadi perzinahan memiliki kekuatan untuk menghancurkan diri korban yang tidak bersalah. Jadi kita sebenarnya merusak harga diri pasangan kita, nah itu berdosa di hadapan Tuhan. Lalu perzinahan menghancurkan kepercayaan. Pasangan yang tidak bersalah akan mengalami kesulitan untuk mempercayai pasangannya. Jadi kehilangan kepercayaan. Perzinahan juga sebenarnya merusak dan berefek negatif terhadap anak-anak. Contoh kalau kita perhatikan, anak-anak Daud itu mengikuti jejak ayahnya. Amnon memperkosa saudara tirinya Tamar. Absalom mengambil gundik ayahnya sendiri. Jadi amoralitas seksual memiliki cara untuk sebenarnya bisa menyaring ke anak-anak. Pengaruh spiritual seorang dapat dikompromikan ketika itu dia melakukan sebuah perzinahan. Anak-anak kehilangan rasa hormat terhadap orang tua yang menghancurkan keluarga karena kesenangan yang terlarang dan tidak senonoh. Itu dosa terhadap pasangan kita, rasa bersalah terhadap pasangan kita. Lalu yang berikutnya itu juga merusak diri sendiri. Jadi perzinahan sangat merusak diri sendiri. Kenapa? Perzinahan di kalangan orang percaya adalah akibat dari keadaan tidak teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dan kemudian setelah kejadian itu maka dia akan terus menyerang dan terus menyerang, melakukan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Karena kemauan itu terus dan itu melunak kitanya dan kewaspadaan sudah nggak ada lagi. Lalu yang berikutnya, banyak orang melakukan perzinahan meskipun mereka tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Yesus ingin kita tahu bahwa perzinahan adalah masalah hati dan pikiran seperti halnya masalah daging. Ya, pornografi, fantasi seksual dan sebagainya. Itu semua mengarah pada perzinahan hati dan membuat seseorang sama bersalah dengan perzinahan fisik. Dan lama-lama mungkin bisa terjadi pada perzinahan fisik. Lalu ada juga harga yang harus dibayar. Kalau kita lihat kitab Amsal pasal 6, coba kita baca Amsal 6.
ayat 26 sampai 29, 32 dan 33. Amsal pasal 6 ayat 26. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah seorang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Lalu 32 dan 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Itu ada harga yang harus dibayar. Dan juga berzina akan menghancurkan kesaksian hidup kita gitu ya, dan juga akan membuat kita orang tua akan terngiang-ngiang dengan apa yang sudah dilakukan. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14 itu menghancurkan kesaksian hidup. Kata-kata Nathan kepada Daud itu selalu terngiang terus dalam benaknya. Lalu yang berikutnya harus menjaga diri, belajar dari sikap pemazmur. Tanyakan saja kepada Daud apa yang terjadi ketika membiarkan matanya mengembara. Ya. 2 Samuel itu David, belum diganti Daud. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Daud mengembara matanya, dan kita lihat apa yang terjadi pada Daud. Dan juga apa yang dikatakan oleh Ayub dalam pasal Ayub 31 ayat 1 sampai 11. Harus menjaga mata, daging dan pikiran. Lalu di dunia yang sulit ini untuk menghindari rangsangan seksual, karena itu kita harus waspada setiap saat. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti yang bisa kita lihat, konsekuensi dari melakukan perzinahan itu sangat parah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari jebakan itu? Ada 5 langkah yang dapat kita ambil. Sudah? Ya. Yang pertama, kita diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 16 dan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Jika kita melakukan ini setiap hari, kita akan memiliki amunisi yang bersedia untuk dapat berdiri ketika kita godaan-godaan itu muncul. Ya. Kita harus selalu punya roh di hadapan Tuhan, dan Efesus 6 bicara soal kita harus punya perisai iman di dalam seluruh kehidupan kita. Hindari aktivitas yang membuat kita terjerumus, ya. Itu atau yang membuat kita terjerumus. Ingat kata-kata Mazmur 10 ayat 3. Jadi jangan membiarkan matamu melihat hal-hal yang akan membuat tersandung. Jadi kita harus menjaga hidup yang bersih. Lalu yang ketiga, kita coba diajak menghindari hubungan yang menjurus. Jadi saya bingung cari yang laki genit itu apa gitu ya. Jadi genit itu kan perempuan gitu. Jadi saya nggak menunjuk sih kepada perempuan di sini, tapi menunjuk soal laki-laki dan perempuan juga. Jadi jauhilah orang yang nggak baik lah ya. Hati-hati dengan persahabatan yang bisa mengarah ke hal yang lain. Jadi waspadalah bahwa Anda tidak pernah hanya bermain-main dengan seseorang yang bukan pasangan Anda. Seringkali godaan sederhana mengarah kepada persinahan besar-besaran. Tidak ada yang dibangun pada satu hari dan berkata, saya pikir saya akan pergi keluar dan melakukan perzinahan hari ini. Tidak, tapi itu hasil dari hal-hal yang menumpuk akan hal-hal lain yang mengarah kepada titik itu. Sudah jauh-jauh hari sebelumnya, muncul dari hal yang kecil, hal besar tidak akan pernah terjadi pada kita. Jadi muncul dari hal-hal yang kecil, baru lama-lama menjadi hal yang besar. Lalu hitung harga yang harus dibayar, hitung biayanya. Jadi luangkan waktu sejenak untuk melihat kerusakan luar biasa yang dapat dilakukan terhadap pasangan kita, Tuhan kita, anak-anak kita, hidup kita. Tak seorang pun, betapapun hebatnya orang itu, sepadan dengan apapun potensinya, kita harus berani mengatakan tidak. Lalu Amsal 5 ayat 15 sampai 21, cintailah pasangan Anda saja. Itu yang
ditekankan oleh Amsal pasal 5 ayat 15 sampai 21. Lalu bagaimana mengatasi dan mencegah tadi oleh seorang ahli mengatakan kita harus melakukan sebuah transformasi hati. Tanpa itu, tanpa transformasi hati, mustahil ibarat penyakit sumbernya itu harus diobati. Tanpa transformasi maka itu mustahil. Jadi ibarat penyakit sumbernya harus diobati, bukan hanya gejalanya, hati yang telah ditransformasi, dilahirkan baru oleh Roh Kudus akan mengasihi Allah sebanding segalanya. Mazmur 73 ayat 25. Dengan demikian godaan seksual akan tidak terlihat lagi, tidak menarik lagi untuk kehidupan kita. Jadi transformasi hati. Itu sebabnya kalau orang misalnya pencuri, dipotong tangannya, bisa nggak dia mencuri? Bisa. Dia dengan kakinya, lalu dia dengan mulutnya mengambil. Dipotong kakinya, bisa nggak dia bisa mencuri? Bisa. Dia bisa melihat lalu menyuruh orang lain dengan kata-katanya. Lalu matanya dibutakan, bisa nggak? Bisa. Mencuri juga. Apa yang harus diatasi? Hatinya, hati sumber hidup, yaitu pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, dan kemauan. Yang berikutnya, berjaga-jaga setiap hari. Waspada titik kelemahan kita. Efesus 5 ayat 18. Dengan begitu kita dapat mencegah godaan yang mungkin timbul. Jadi kita harus tahu titik lemah kita. Jadi jangan malah bermain api. Langkah ketiga yang kalah penting adalah ingat akan anugerah Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dengan anugerahnya. Kita akan dimampukan untuk mengatasi godaan seksual. Jangan berpikir hal itu mustahil untuk tidak dilakukan. Termasuk jika ada di antara kita yang telah kecanduan dosa itu. Sekaligus dengan anugerahnya lah maka selalu ada pengampunan. Jika kita sudah terlanjur jatuh dalam dosa itu, jangan lagi mau dihantui oleh masa lalu. Allah selalu membuka pintu pengampunan sebesar apapun dosa kita. Asalkan kita mau bertobat, termasuk dosa perzinahan itu. Kita mau sungguh-sungguh bertobat. Itu sebabnya jika sudah terlambat, tak bersalah, ada harapan dan pengampunan dari darah Kristus. Dia menjanjikan kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia akan mengampuni segala dosa kita ketika kita mengakui kepadanya. Mungkin belum sampai sejauh itu, tapi kita diajak untuk terus datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar pada hari ini tentang Keluaran pasal 20 ayat 14. Biar apa yang boleh kami pelajari boleh menolong kami semakin mengerti apa yang harus kami hindari. Kami boleh terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa syafaatnya kapan ya? Sekarang ya? Ya, saya pikir nanti doa syafaatnya. Mari ibu-ibu sekalian kita lanjut doa syafaat. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu. Biarlah keluarga-keluarga kami boleh terus diikat oleh ikatan cinta kasih. Keluarga kami boleh terus hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Kami boleh menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Mungkin itu sangat menggoda, tapi biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami hidup yang selalu bergaul dengan Tuhan. Kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kami selalu punya hati yang ditransformasi. Kami selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, ajar kami juga untuk dapat berhati-hati di dalam menggunakan media sosial yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Ajar kami juga dapat berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa pada hari ini buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan boleh memberkati para pimpinan bangsa kami agar dapat
melakukan segala tugas dan panggilannya dengan baik, mementingkan rakyat ketimbang mementingkan diri sendiri. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami korban kerusuhan dari pertandingan sepak bola di Malang. Ada banyak korban yang meninggal dunia. Ada 133 yang meninggal saat ini. Biarlah Tuhan menguatkan keluarga yang berduka. Yang saat ini masih dirawat, yang mengalami efek yang sangat parah, Tuhan juga boleh menolong, memberkati agar mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa bagi Persekutuan Komisi Dewasa Wanita tanggal 27 Oktober. Kiranya Tuhan memberikan kerinduan bagi jemaat wanita untuk bersekutu bersama-sama, untuk belajar melengkapi diri, untuk semakin dekat dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memimpin seluruh rangkaian acara persekutuan itu dari awal sampai akhir. Dan setiap yang hadir mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat wanita agar punya relasi yang erat dengan Tuhan, sehingga kuat dalam iman, dalam menghadapi godaan, cobaan, dan pergumulan hidup. Itu sebab Tuhan, sehingga mereka punya iman yang kuat, ketika berjalan bersama dengan suami dan anak-anak, keluarga boleh kuat, boleh tegar, dan boleh sanggup menghadapi apapun yang menerpa kondisi keluarga. Karena dengan iman percaya kami sanggup mengalahkan semuanya. Dengan iman kami dapat menjadi pemenang. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Komisi Dewasa Wanita untuk menjadi teladan iman dan berkat bagi banyak orang, dan memampukan mereka melakukan setiap tindakan pekerjaan dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari tengah-tengah keluarga dengan kasih. Kami berdoa buat para misionaris yang sedang menyebarkan Injil, Tuhan menolong memberkati agar mereka terus boleh menjadi berkat. Kami berdoa juga buat Ibu Koh Ling Fung yang saat ini sedang sakit pinggang, boleh memberkati obat-obatan diminumnya sehingga boleh mendatangkan kesembuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk yang saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Herlina 3 Oktober, Ibu Rosmince 3 Oktober, Ibu Adriana 5 Oktober, Ibu Foni Dewi Setiawati 5 Oktober, Ibu Lina Suryadi 5 Oktober, Ibu Sani Liarti tanggal 8 Oktober, Ibu Vidya Mandi 10 Oktober, Ibu Umi 12 Oktober. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang bertambah buat mereka. Biarlah Tuhan dengarkan harapan-harapan mereka dan doa-doa mereka. Biarlah mereka terus dekat dengan Tuhan, bersyukur untuk usia yang Tuhan telah tambahkan. Jadilah gembala buat mereka yang memberikan kebutuhan, yang membimbing, yang menyertai, yang menuntun dalam seluruh perjalanan hidup. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada hari ini. Biar kami boleh belajar di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang menarik ya kalau membicarakan sesuatu yang sedang ngetren begitu ya. Kita perlu mengapresiasi pengurus Komisi Wanita kalau bisa mengangkat tema ini ya. Tema ini sesuai dengan tema yang ada di ADLC juga. Biarlah firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Santoni boleh menguatkan kita sebagai wanita, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang tidak haus ya. Tadi dikatakan oleh Pendeta Santoni bahwa di zaman serba instan ini ya, perselingkuhan itu terjadi karena banyak jiwa yang tidak terpuaskan, jiwa-jiwa haus yang tidak terpuaskan dan harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Nah, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita semua sudah tahu ya bahwa hanya bersandar kepada Tuhan, Sang Sumber Hidup, kita bukan wanita-wanita dengan jiwa-jiwa yang tidak terpuaskan, tapi ada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mari kita akan tanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Tuhan pimpin anakmu. Pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan selalu menyertai kita agar di dalam dunia ini, di dalam arus hidup yang menderas, kita tidak sampai tersesat. Kita akan masuk dalam persembahan, dan persembahan pada pagi hari ini didasari dengan nat persembahan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Petugas persembahan saya persilahkan. Mungkin bagi ibu-ibu yang akan memberikan persembahan melalui QR Code juga bisa memberikan lewat QR Code. Silakan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yang hina bagai
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan keluarga kami. Ajar kami untuk menjaga kesetiaan kami sebagai istri dan ajar kami juga untuk saling menghormati antara suami dan istri. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan di GKI Gading Serpong. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati tangan-tangan yang mengelola dan Engkau juga berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan, kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami juga untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah ada di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini ya. Dan persekutuan kita akan segera usai. Biarlah masing-masing dari kita bisa mengambil satu sikap yang benar di tengah-tengah dunia ini yang kadang standar moralitasnya sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup kita. Niscaya keluarga yang kita bangun akan menjadi indah, impian-impian kita tidak akan dicuri oleh siapapun karena ada Kristus di dalam keluarga kita. Dan jangan sampai ya kita menjadi Lydia di dalam film Layangan Putus ya. Jadi Lydia yang ada di dalam Alkitab boleh, tapi kalau Lydia yang ada di dalam Layangan Putus jangan sampai. Kita akan tutup persekutuan kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu buah pujian, Keluarga Hidup Indah. Masing-masing kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian, minta waktunya untuk mendengarkan warta ya, 3 menit aja. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Santoni yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan khususnya tentang perzinahan pada hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk setiap yang bertugas yang sudah melayani kami dengan baik hari ini. Kemudian kami juga sungguh bersukacita atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Terlebih lagi bila tidak ada yang keberatan yang baru pertama kali hari ini bergabung bersama kami, boleh berdiri di tempat supaya sekelilingnya bisa memberi salam. Kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih Bu Vidya yang hari ini ulang tahun ya Bu ya? Bukan? Oh belum, tanggal 10. Sama Ibu Lili, ini Miss Lili kebetulan hari ini cuti ya, biasanya Miss Lili mengajar di Penabur ya. Terima kasih Miss Lili. Oke, silakan duduk. Berikutnya adalah persekutuan wanita kita yang akan diadakan tanggal 27 Oktober mendatang dengan tema sama-sama bahagia. Ini akan berbicara tentang dilema generasi sandwich ya. Akan dibawakan oleh pasangan suami istri Bapak Sujarwo Silas dan Ibu Linda. Diharapkan kehadirannya ibu-ibu semua. Kemudian sehubungan dengan mulai diaktifkannya Aknet untuk semua kegiatan di gereja kita, Komisi Dewasa Wanita akan mulai melakukan sosialisasi penggunaan Aknet, khususnya untuk absen ya ibu-ibu, dimulai sejak persekutuan wanita 22 September yang lalu. Nah, bagi ibu-ibu yang belum mendaftar atau mengaktifkan akun Aknetnya, setelah selesai PW ini, ibu-ibu bisa ke meja belakang, nanti di sana akan dibantu untuk mengaktifkannya. Ya, mohon kerjasamanya. Kita akan menyaksikan satu video berikut. Ya, demikian ibu-ibu, dalam rangka pengucapan syukur KDW kita tanggal 8 Desember mendatang, kita akan mengadakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah berbagi kasih untuk oma opa di penghuni di RPUK Muara Kasih Bilabong,
tanggal 12 November. Adapun barang yang hendak kita berikan bisa kita lihat di flyer, nanti juga akan dibagikan di grup. Jadi ibu-ibu dapat berpartisipasi dengan cara memberikan persembahan kasih, bisa ditransfer mulai hari ini sampai tanggal 30 Oktober. Kemudian sebagai kegiatan yang kedua adalah, nah ini kita akan membuat hiasan Natal untuk dekorasi di Panti Pilabong tadi ya. Nah nanti sekaligus kenang-kenangan hiasan Natal ini akan kita berikan sebagai kenang-kenangan untuk para opa oma. Jadi hanya akan kita adakan 2 kali saja pada hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Bertempat di ruang Filipi, jadi di Gereja Kasih lantai 3. Jadi antara jam segitu ibu-ibu bebas mau datang kapan aja, bisa bantu bikin dekorasi tersebut ya. Nggak susah kok ya. Nah yang terakhir adalah kita akan merayakan ulang tahun dari ibu-ibu yang berbahagia bulan ini. Ini nama-nama yang tertera. Kemudian yang hadir saat ini adalah Ibu Herlina dan Ibu Vidya. Boleh maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Silakan. Ciher. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjangnya sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih, kami minta Pak Pendeta Santoni untuk mendoakan. Ciher. Spesial udah di depan. Ih, bagaimana? Oh, ada lagi Bu Foni. Oh, boleh deh Pak buat yang datang Pak. Spesial. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali bersekutu dalam doa untuk Ibu Herlina, Ibu Foni, dan Ibu Vidya yang boleh Tuhan tambahkan usia. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Tuhan dengarkan doa-doa mereka, harapan mereka untuk kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, anak-anak, apapun yang mereka doakan, kira Tuhan yang mendengar, muruskan, mengabulkan. Jadilah gembala buat mereka yang memberikan kebutuhan hidup, yang membimbing, yang menyertai, yang menuntun dalam menjalani seluruh kehidupan. Sehingga mereka tidak takut menghadapi lembah kekelaman sekalipun, karena Tuhan bersama mereka menjaga dan melindungi. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam pengasihan-Mu, berkati seluruh kehidupan keluarganya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nanti ibu-ibu bisa memberi salam ke depan, sekalian kita akan foto bersama. Demikianlah kami menantikan kehadiran ibu-ibu sekalian di PW selanjutnya. Tuhan memberkati. Ibu-ibu jangan pulang dulu, yuk kita foto sebentar ya.